Oke, perkenalkan, nama saya Bartolomeus Ahmad, NIM 20120138 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 10. Di sini kami mengambil studi kasus pengisian kartu rencana studi. Oke, kita langsung saja ke deskripsinya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi studi kasus. Mengisi kartu rencana studi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk mahasiswa aktif di sebuah universitas. Banyaknya mata kuliah dan terdapat syarat dalam pengambilan merupakan satu hal yang lumrah di kalangan mahasiswa. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak mahasiswa yang salah dalam pengambilan mata kuliah, sehingga menyebabkan ditolaknya akses pengambilan suatu mata kuliah disebabkan ada mata kuliah wajib yang belum diambil. Pada paper ini membahas tentang bagaimana metode find set automata jenis NFA dapat diimplementasikan dalam mengisi kartu rencana studi atau KRS. Dengan diterapkan metode ini, user diharapkan dapat terbantu dalam mengisi kartu rencana studi dan dapat lebih paham bagaimana proses mengisi kartu. Deskripsi aturan sistem. Teori bahasa bertindak sebagai sarana komunikasi baik semua manusia ataupun antara manusia dan mesin, sedangkan teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Otomata dapat diterapkan pada aplikasi pengisian kartu rencana studi mahasiswa atau KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. Dalam KRS tercantum ada mahasiswa, NPM, nama, kelas, fakultas, jurusan, jumlah semester, dan tahun akademik yang diikuti, kode mata kuliah, SKS, dan kelas yang diikuti. Pengisian KRS haruslah sangat diperhatikan karena di beberapa mata kuliah yang dapat syaratnya pengambilan mata kuliah. Contohnya, jika mahasiswa ingin mengambil mata kuliah bahasa dan otomata, maka mahasiswa tersebut harus mengambil algoritma pemrograman terlebih dahulu. Sebagai mahasiswa, hal ini haruslah dipahami karena seringkali mahasiswa lupa pengambilan mata kuliah yang menjadi syarat untuk mata kuliah lainnya, bahkan untuk syarat skripsi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah aplikasi yang mengatur pengisian kartu rencana studi. Pada penelitian ini, penerapan otomata digunakan untuk mengenal dan menangkap pola dalam proses aplikasi bantu ini. Find set automata FSA jenis NFA merupakan model yang digunakan untuk merancang aplikasi yang dapat membantu dalam pengisian kartu rencana studi. Deskripsi dari mesin FSA. Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi bantu ini yaitu menggunakan FSA. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan find set, yang mana jika diambil contoh kasus sebagai berikut. HPLM pada FSA jenis NFA diantaranya Q, E, 5, S, dan F, yang mengartikan untuk Q sama dengan himpunan state, E sama dengan himpunan, 5 sama dengan fungsi transaksi, S sama dengan state awal, F sama dengan state akhir sebagai contoh sederhana dengan NFA. 4 sebagai ilustrasi diberikan diagram NFA pada gambar yang 1 pada gambar yang mencapai state akhir. Oke teman-teman, untuk saya penjelasannya sampai di sini, sampai di pada 1 FA biasa terlebih dari 1. Untuk deterministik, teman saya yang akan menjelaskannya.
Baik, di sini saya melanjutkan dari teman saya. Nama saya Mariana Filipi Kobok Laut, NIM 20120024, Prodi Teknik Informatika S1. Di sini determinik finite automata berhingga determinik selanjutnya disebut sebagai DFA. Pada DFA dari suatu state ada tepat satu state, berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Suatu string X dinyatakan diterima apabila 5x berada pada state akhir atau final state. Non-deterministic finite automata atau non-deterministic finite automata selanjutnya disebut sebagai NFA. Pada NFA, dari suatu state bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih besar keluar atau transisi bersimbol input yang sama. Suatu string diterima oleh NFA bila terdapat suatu urutan transisi sehubungan dengan input string tersebut dari state awal menuju state akhir untuk NFA, maka harus mencoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat suatu yang mencapai state akhir. Ini adalah contoh tabel mesin FSA. Dari pengambilan mata kuliah dari proses pengisian kartu rencana studi atau KRS. Dari pengambilan mata kuliah dengan tujuan akhir atau final state pada sistem cerdas. Jika pada mesin DFA apabila state diterima, maka state akan selalu tepat menuju salah satu state. Berbeda dengan NFA, jika di input mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Contohnya di sini terdapat beberapa input ambil yang bisa mengarah ke 3 mata kuliah, yaitu yang pertama logika matematika, lalu yang kedua pengantar teknologi, dan yang ketiga adalah fisika dasar. Secara formal, finite state automata dinyatakan dalam S bertipe. Yang pertama adalah key atau state dari mesin abstrak ini, yaitu state-nya merupakan yang ada di perkuliahan seperti pengantar teknologi, fisika dasar, komputer dan masyarakat, dan yang terakhir adalah logika matematika dan lain-lain. Kemudian yang berikut adalah sigma atau merupakan inputan yang diberikan. Di sini inputan yang diberikan ada 3, berarti kita mengambil mata kuliah tersebut. Di sini kita bisa mengambil 3 mata kuliah tersebut. Kemudian delta atau yang biasanya disebut fungsi transisi, perpindahan dari mesin abstrak itu disebut sebagai perpindahan dari mesin abstrak. Kemudian yang berikut adalah S atau initial state. Initial state ini merupakan awal dari state tersebut dan merupakan pengantar teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah F atau final state, di mana final state ini merupakan sistem cerdas. Final state bisa lebih dari 1. Kemudian jika kita ingin mengambil mata kuliah kriptografi, maka kita harus mengambil mata kuliah dari pengantar teknologi. Ini. Mengambil mata kuliah pengantar teknologi, kemudian kita bisa memilih untuk mengambil satu mata kuliah dari 3 mata kuliah lainnya, yaitu fisika dasar,
komputer dan masyarakat, dan logika matematika, logika informatika. Di sini contohnya saya mengambil fisika dasar, maka saya juga bisa mengambil mata kuliah algoritma 1. Ya. Jika saya tidak mengambil mata kuliah algoritma, pemrograman 1, maka saya tidak bisa mengambil kriptografi. Maka saya harus mengambil mata kuliah selanjutnya, yaitu algoritma pemrograman 2. Saya harus menutup. Kemudian saya akan mengambil mata kuliah selanjutnya, yaitu bahasa dan otomata. Saya harus mengambil mata kuliah lainnya, yaitu bahasa dan otomata. Kemudian baru kita bisa mengambil mata kuliah kriptografi, dan setelah itu sistem akan mengecek apakah mata kuliah tersebut diterima atau tidak. Jika inputan sama ke sistem cerdas, berarti inputan tersebut dapat diterima. Namun jika state tersebut tidak berakhir di sistem cerdas atau final state M, maka pengisian KRS tadi tidak akan ulang. Dari mesin abstrak tersebut, kita ingin mengambil mata kuliah, maka ada mata kuliah lain yang akan diambil terlebih dahulu. Di sini ada pengantar teknologi. Kesimpulannya, finite state otomata berjenis NFA sangat sesuai dalam gambaran kerja sistem pada aplikasi bantu ini. Finite state otomata berjenis NFA sangat sesuai dalam gambaran kerja sistem pada aplikasi bantu ini. Penetapan mata kuliah dilakukan menggunakan state yang telah diurutkan berdasarkan ketentuan dari masing-masing mata kuliah. Dengan aplikasi ini, user diharapkan dapat terbantu dan mengetahui alur mata kuliah yang benar sesuai dengan kebijakan di universitas masing-masing. Penempatan mata kuliah dilakukan menggunakan state yang telah diurutkan berjenis NFA sangat sesuai dalam gambaran kerja sistem pada aplikasi bantu ini. Penetapan mata kuliah dilakukan menggunakan state yang telah diurutkan berdasarkan ketentuan dari masing-masing mata kuliah. Dengan aplikasi ini, user diharapkan dapat terbantu dan mengetahui alur mata kuliah yang benar sesuai dengan kebijakan di universitas masing-masing. Finite state otomata berjenis NFA sangat sesuai dalam gambaran kerja sistem pada aplikasi bantu ini. Penetapan mata kuliah dilakukan menggunakan state yang diurutkan berdasarkan ketentuan dari masing-masing mata kuliah. Dengan aplikasi ini, user diharapkan dapat terbantu dan mengetahui alur mata kuliah yang benar sesuai dengan kebijakan di universitas masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.